Halo kawan-kawan semuanya, ketemu lagi dengan gua Cat Zafu, si kucing yang gak doyan makan ikan tapi doyan nonton film. Oke, di video kali ini gua akan membahas alur cerita dari film yang berjudul 12 Hours Shift. Film ini dirilis pada tahun 2020. Di film ini menceritakan tentang seorang perawat yang melakukan tugas shift di sebuah rumah sakit dan diam-diam menjual organ manusia pada seseorang. Dari tindakannya ini malah menjadi malapetaka di rumah sakit yang tentunya menimbulkan korban jiwa berjatuhan. Seperti apa ceritanya? Oke, simak alur ceritanya. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kalian tak ketinggalan video Cat Zafu selanjutnya ya. Oke, ayo kita mulai. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Mandy yang merupakan seorang perawat yang mendapat giliran tugas kerja shift di rumah sakit selama setengah hari atau 12 jam. Ia menggantikan perawat yang bernama Katie yang baru saja selesai melakukan shiftnya. Mandy kemudian menuju ke rumah sakit dan bertemu rekan kerjanya bernama Karen. Pada suatu hari, seorang wanita bernama Regina yang merupakan sepupu Mandy datang menemui Mandy di rumah sakit. Ternyata Regina sedang membeli organ manusia yang itu adalah sebuah ginjal dari Mandy. Entah dari mana Mandy mendapatkan ginjal tersebut. Setelah Regina menerima ginjal itu, Mandy segera meminta uangnya kepada Regina dan segera pergi meninggalkannya. Mandy kemudian mulai melakukan tugas shiftnya, memantau keadaan pasien-pasien di rumah sakit. Sementara Regina dalam perjalanan menggunakan mobilnya menuju ke sebuah tempat untuk bertemu seseorang. Ia bertemu dengan Nick dan kawan-kawannya yang ternyata Regina sedang diperintah oleh Nick untuk mencari sebuah ginjal untuk bisnis terlarang Nick dengan seseorang. Regina menyerahkan kotak berisi ginjal kepada Nick, tapi saat dibuka oleh Nick ternyata ginjal tersebut tak ada. Regina terkejut melihat ginjal itu tak ada di dalam kotak yang ia bawa. Sontak hal itu membuat Nick marah kepada Regina dan mengancam akan membunuhnya dan mengambil organnya jika Regina tak menemukan ginjalnya. Regina meminta waktunya untuk mencari ginjal itu di dalam mobilnya karena mungkin saja ginjal itu tertinggal di dalam mobilnya. Tapi ginjal itu tetap tidak ada. Ia teringat bahwa ia lupa memasukkan ginjal itu ke dalam kotaknya karena tadi ia asik mengobrol dengan Mandy yang menurut Mandy obrolannya itu tidak penting baginya, dan ginjal itu akhirnya tertinggal di sebelah mesin soda. Regina segera kembali menuju ke rumah sakit untuk bertemu dengan Mandy. Sementara Mandy di situ masih sibuk memantau perkembangan pasien-pasien. Saat Mandy sedang sibuk menjaga salah satu pasien, Regina dengan tiba-tiba datang memasuki ruangan itu. Hal itu membuat Mandy kesal dengan kedatangan Regina. Mandy mengajak Regina keluar dari kamar itu. Regina menjelaskan tentang ginjalnya yang telah hilang. Kemudian mereka berdua menuju ke tempat mesin soda. Saat mereka berdua saling bertemu untuk jual beli ginjal, namun ternyata ginjal itu telah hilang. Mandy tak peduli dengan hilangnya ginjal itu karena itu bukan urusannya lagi. Namun Regina tetap memohon meminta bantuannya untuk mendapatkan ginjal itu kembali. Mandy tetap menolak membantunya dan menyuruhnya untuk pergi dari sini. Kemudian Mandy meninggalkannya dengan mengacungkan jari tengahnya. Regina yang sekarang kebingungan mencari cara untuk mendapatkan ginjal itu kembali. Akhirnya ia memiliki ide untuk menyamar menjadi perawat di rumah sakit itu. Kemudian Regina memakai pakaian perawat dan menuju ke salah satu pasien di kamarnya untuk berencana membunuhnya. Tindakannya itu hampir saja ketahuan oleh perawat yang bernama Janet. Untungnya Regina tidak terlalu panik dan bersikap normal seperti perawat lainnya. Karena keadaan tidak aman, Regina keluar dari kamar itu dan mencari kamar pasien lainnya. Ia menuju ke kamar pasien bernama Tuan Collins yang sedang dialisis ginjalnya. Regina yang tidak tahu apa-apa hanya mengobrol sambil tersenyum. Di saat obrolannya, ia melihat sebotol cairan pemutih di meja ruangan itu. Tentu Regina akan melakukan hal buruk kepada Tuan Collins setelah ini. Benar saja, di lain sisi, Mandy yang masih sibuk membantu pasien tiba-tiba dikejutkan oleh suara alarm dari kamar Tuan Collins. Ia segera menuju ke kamar itu, namun betapa terkejutnya Tuan Collins sudah tewas karena terkena cairan pemutih di lehernya.
membuat darahnya mengalir terus. Hal itu membuat beberapa perawat di situ panik, ketakutan dengan kejadian ini. Mandy sendiri tak mengetahui siapa yang membuat Tuan Collins tewas di kamarnya. Kemudian Mandy menuju ke gudang yang ternyata di situ ada Regina. Mandy kembali kesal dengan keberadaannya lagi. Mandy sejenak berpikir mungkin Regina penyebab semua ini. Regina dengan bangga mengakui perbuatannya demi mendapatkan ginjalnya Tuan Collins. Mandy mengatakan bahwa yang dilakukan Regina kepada Tuan Collins benar-benar bodoh. Tuan Collins menjalani dialisis karena ginjal Tuan Collins bermasalah, dan tentunya kalaupun Regina mendapatkan ginjalnya sama sekali tak berguna. Karena takutnya masalah ini menjadi parah, akhirnya Mandy membantu Regina mendapatkan ginjal untuknya. Mandy menyuruh Regina menunggunya di luar selama 1 jam sampai Mandy berhasil mendapatkan ginjalnya. Setelah itu Mandy mulai melakukan aksi iblisnya, mengambil salah satu pasien di ruangan ICU untuk diambil ginjalnya. Ia memilih salah satu pasien di ruang ICU untuk disuntik mati olehnya, lalu ia meninggalkannya untuk beberapa saat. Namun tiba-tiba ia dan rekan kerjanya bernama Dorothy dipanggil oleh polisi untuk diinterogasi, dimintai keterangan tentang kasus kematian Tuan Collins. Setelah diinterogasi, Mandy meminta izin untuk meninggalkannya, dan ia kembali membawa jasad pasien yang ia suntik mati tadi ke ruangan bedah. Ia memulai membedah tubuh pasien itu dan berhasil mendapatkan ginjalnya. Sementara di waktu yang sama, Regina yang tak sabar menunggu kedatangan Mandy memiliki ide mengambil ginjal seorang cowok yang dia lihat. Ia mulai menggodanya hingga ia dan cowok itu saling berciuman. Tentu Regina di belakangnya sudah membawa sebilah pisau lalu menusuknya, dan ia mulai membedah tubuhnya untuk diambil ginjalnya dan berhasil mendapatkannya. Jadi dua psikopat ini melakukan aksi setannya secara bersamaan. Oke, kembali ke si Mandy. Mandy yang kesusahan memindahkan mayat itu membuatnya ia menyenggol meja di sebelahnya hingga barang itu jatuh membuat suara gaduh. Tiba-tiba polisi tadi dengan sigap masuk ke ruangan itu membawa pistolnya. Namun yang terjadi, polisi itu sama sekali tak curiga dengan tindakan Mandy terhadap mayat itu. Justru polisi itu dengan polosnya membantu Mandy memindahkan mayat itu ke mejanya. Sama sekali tidak ada kecurigaan dari polisi itu. Dengan senyuman manisnya, polisi itu keluar dari ruangan itu. Setelah itu, Mandy mengganti pakaiannya dan menaruh ginjalnya di dalam kotak dan meletakkan di sebelah mesin soda. Di saat itu, tiba-tiba ia melihat Dorothy yang lari ketakutan, dan Dorothy mengatakan bahwa ia melihat mayat lelaki di belakang rumah sakit. Mandy yang penasaran segera menuju ke belakang rumah sakit. Dan benar saja ia melihat mayat itu yang perutnya telah sobek. Ia memberitahukan ke Karen tentang mayat tersebut dan mengatakan bahwa pelakunya tentu adalah Regina. Dari belakang ia bertemu Regina lalu menangkapnya dan membawanya ke ruang gereja rumah sakit. Regina mulai diinterogasi tentang tindakannya itu. Regina dengan bangga menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan ginjal dari lelaki yang ia bunuh. Mandy mengatakan bahwa itu bukan ginjal, tetapi organ yang Regina bawa merupakan kandung kemih. Mandy benar-benar menyayangkan tindakan cerobohnya yang benar-benar sadis membunuh seseorang kembali. Tiba-tiba lampu alarm berbunyi dari polisi karena telah dilakukan penguncian rumah sakit. Karena tak memiliki banyak waktu, Mandy mulai mengantar Regina ke tempat mesin soda untuk mengambil ginjalnya. Namun ia mendapat perintah dari Janet untuk menjaga pintu masuk rumah sakit pada saat sedang proses penguncian rumah sakit. Karena Mandy tertahan oleh tugasnya, Regina memutuskan mencari jalan keluar sendirian. Namun ia tiba-tiba bertemu dengan Dorothy dan dia menyuruhnya untuk tidak berkeliaran di rumah sakit selama penguncian. Regina segera lari, namun Dorothy mengejarnya. Karena situasi terdesak, Regina mengambil sebuah meja pasien lalu memukul Dorothy hingga pingsan. Lalu Regina segera lari keluar menuju ke tempat mesin soda. Tiba-tiba ia bertemu dengan anak buah Nick bernama Mikey. Dia menanyakan tentang ginjalnya. Regina dengan gaya seksinya menunjukkan kotaknya kepada Mikey yang berisi ginjal. Namun saat dibuka tak ada ginjal sama sekali di kotak itu.
Karena Regina melakukan kesalahan lagi, Maggie menarik rambut Regina dan mengajaknya menghadap ke Nick. Regina memberitahukan sebuah ide kepada Maggie untuk mencuri salah satu pasien di rumah sakit untuk diambil semua organnya. Maggie setuju dengan ide Regina, lalu mereka berdua masuk ke dalam rumah sakit. Di lain sisi, Mandy kembali terlibat oleh polisi untuk diinterogasi tentang kasus ini. Hal itu membuatnya ia harus tertahan dengan urusan polisi kembali. Tiba-tiba polisi mendapatkan laporan lagi tentang kematian seorang perawat bernama Dorothy. Situasi benar-benar menjadi kacau. Mandy juga bertemu dengan Regina dan Maggie yang sedang menuju ke kamar pasien bernama Andre. Mandy mencoba mengejarnya, namun polisi menahannya untuk tidak kabur darinya. Tiba-tiba dari belakang, polisi itu dipukul oleh seseorang yang tidak dikenal hingga pingsan. Kemudian Mandy segera menuju ke kamar Andre, menghalangi perbuatan Regina yang mencoba membunuh Andre. Polisi tadi berhasil sadar dan melihat kegaduhan di kamar Andre. Polisi itu mulai menodongkan pistolnya dan Maggie juga menodongkan pistolnya. Tetapi Maggie berhasil tertembak di tangan kirinya. Maggie menodongkan pistolnya kepada Mandy, menyuruhnya mengobati tangannya yang terluka, lalu menyuruhnya membawa Andre dari kamarnya. Namun Mandy menolaknya. Maggie mengancam untuk menembaknya jika dia tak mau melaksanakan perintahnya. Karena tak ada pilihan lain, Mandy menuruti perintahnya dan mencoba membawa Andre keluar dari kamarnya dengan kursi roda. Polisi itu kembali muncul menghalangi mereka. Maggie menembaknya hingga membuat polisi itu tewas. Sebelum keluar kamarnya, Mandy meminta waktu sebentar mengambil suntik untuk membius Andre agar dia tak terbangun. Tiba-tiba Mandy menusukkan suntiknya di mata Maggie, lalu Mandy dan Regina langsung kabur darinya. Tak lama Maggie berhasil mencabut suntiknya dan berhasil menangkap Mandy. Dari belakang Karen muncul memukul Maggie dan menyuruh mereka berdua segera lari. Mereka berdua segera menuju pintu keluar. Maggie kembali sadar dan mengejarnya. Namun Maggie kehilangan jejaknya. Maggie yang mengetahui bahwa Mandy dan Regina bersembunyi di balik mesin soda langsung mendorong mesin itu. Tentu mereka saling mendorong-mendorong. Mesin itu berhasil menimpa Maggie hingga membuatnya pingsan. Lalu orang yang memukul polisi tadi muncul dan membawa Regina kabur dari rumah sakit. Mandy mendorong orang itu hingga terjatuh. Di saat suara polisi datang, orang itu langsung kabur meninggalkannya. Setelah semua selesai, Mandy menyuruh Regina untuk pergi dari sini. Regina mulai melepaskan baju perawatnya dan menuju mobilnya dengan keadaan telanjang. Waduh, gila-gila. Di scene selanjutnya, Mandy yang jam shiftnya akan berakhir bersiap-siap untuk pulang. Tetapi ia bertemu oleh seseorang yang sedang membawa 2 ginjal yang dia temukan di sebelah mesin soda sebelumnya. Hal itu membuat orang-orang di sana terkejut lalu mendekatinya. Mandy yang melihatnya sedikit cemas dan segera meninggalkan mereka. Lalu film pun tamat. Jadi di film ini kalian sudah tahu kan siapa titik yang menyebabkan malapetaka ini terjadi? Bukan Mandy dan bukan Regina, melainkan seorang pengunjung bernama Tuan Ken. Karena dia sudah 2 kali menemukan ginjal di sebelah mesin soda. Mungkin andaikan jika ginjal itu tak ditemukan oleh Ken atau seseorang, ya mungkin Regina tak akan nekat membunuh beberapa pasien demi mendapatkan ginjalnya. Karena jika Regina tak sampai mendapatkan ginjalnya, bosnya bernama Nick akan membunuhnya dan tentu akan mengambil semua organnya untuk dijual. Dan tambahan lagi, seseorang yang memukul polisi dan membawa paksa Regina itu adalah pasien rumah sakit yang merupakan seorang narapidana yang dijaga oleh pengawas agar tidak kabur dari rumah sakit. Tapi akhirnya dia berhasil kabur yang membuat pengawasnya itu pingsan. Jadi film ini cukup seru juga ditonton. Alur ceritanya penuh teka-teki yang membuat kalian penasaran jika menontonnya secara langsung filmnya. Oke, cukup sekian dari alur cerita ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like, comment, share, dan subscribe agar kalian tak ketinggalan video Cat Zafu selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.